Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kalau bosan ngapain datang lagi? Hah? Aduh, itu mah buat yang bosan ya. Yang enggak, alhamdulillah. Terima kasih banyak masih menyimak channel ini. Aduh, ini sudah mulai banyak meresahkan warga net ya, channel ini. Jadi karena banyak mengekspos para termul, itu banyak yang sewot di kolom komentar itu. Nah justru kita bahkan seneng bikin termul sewot ya. Terus terus sewot terus biar agak naik darahnya sedikit. Nah mudah-mudahan otaknya agak encer. Aduh, ya ini kita sekarang mau membahas apa? Masih rakyat bersuara yang dibahas itu. Untuk yang sudah menonton tetapi masih mau melihat lagi begitu ya. Kemudian menyamakan frekuensi pikiran, ya silahkan disimak. Bahwa acara rakyat bersuara itu kemarin hampir tidak ada bagian yang tidak bisa dikomentari ya. Bagus sekali acaranya itu, bagus sekali. Ini orang-orang yang pintar mengeluarkan semua ilmunya. Orang-orang yang bodoh mengeluarkan semua kedunguannya. Udah. Jadi makin terlihat jauh ya. Baina sama wa apa palung merania apa namanya itu? Merania Trench ya kalau nggak salah ya. Ya itulah pokoknya jauh banget lah ya. Baina sama wasumur tuh. Nah, bagian mana yang sekarang kita bahas? Nah, ini bagian Mas Roy Suryo dengan salah satu petinggi partai PSI. Ini menarik karena saya tadinya sempat begini. Ini Mas Aiman tuh gimana sih kok nanya masalah Roy Suryo kepada anggota PSI. Nah, tapi Bang Aiman mengatakan, saya tahu kok ini orangnya objektif. Nah, dan ternyata ya saya tidak setuju dengan semua perkataannya tentu saja. Tetapi perkataannya itu berlandaskan hukum. Dan saat yang bersangkutan ini berbicara mengenai hukum, beliau berbicara dengan ilmunya. Nah, apa yang dimaksud? Yaitu mengenai pelaporan lecumanan. ini lucu ya. Karena pada akhirnya termul disalahin sama termul lagi. Malah yang disalahkan di sini bukan cuman termul yang abal-abal ya. Memangnya termul ada yang ori. Ini yang disalahkan. Yang disalahkan itu bukan termul semacam si Ade Darmawan ini. Itu yang disalahkan juga termasuk kepolisian. Yang mana satu paham dengan saya waktu itu. Mengatakan bahwa kasus lecumanan itu kan yang mengadukan Pradi Bersatu seharusnya dari awal mentok di pelaporan. Jadi salah kaprah kepolisian itu tatkala mengatakan semua laporan diterima. Kemudian nanti ya dilihat, disidik dulu. Kalau tidak ada unsur pidananya ya sudah berarti ditolak begitu. Kalau ada unsur pidananya lanjut ke kejaksaan. Lah itu Pak, atau kalau begitu mah polisi kasihan. Masa setiap laporan meskipun dia itu tidak ada unsurnya sama sekali dari awal, itu harus diselidik dulu. Itu mah kasihan polisinya. Udah sedikit polisi di kita itu ya, rasio antara polisi dengan populasi itu tidak imbang dan sebagainya. Banyak permasalahan polisi. Nah makanya jangan konyol-konyol kepolisian itu. Jangan kayak Polda Metro Jaya, jangan. Ini akan kita saksikan. Oke, supaya tidak berlama-lama kita saksikan saja. Mari kita simak. Setidaknya kalau misalkan seperti Mas Aiman yang beberapa lama di Mekah mungkin nggak ngelihat juga kasusnya Roy Suryo, udah enak mungkin ya Bung Aiman ini. Nah ini kan bingung. Jadi si lecumanan itu melaporkan Roy Suryo karena sudah menyakiti Pradi Bersatu dan diterima oleh kepolisian. Kemudian Roy Suryo baca itu, lah kok saya dilaporin gara-gara Pradi Bersatu, laporin balik. Ya atas dugaan tadi tuh penyusupan pasal atau laporan palsu lah katakan demikian. Dan yang lucu apa? Diterima lagi sama kepolisian. Itu kalau diterima seharusnya nanti gimana tuh? Siapa yang menerima laporan palsu? Kepolisian. Berarti kepolisian sendiri nanti menjadi salah satu terduga pidana. Dan harus diselidik lagi, harus dicek lagi.
Jadi polisi akhirnya memeriksa polisi, yang mana seharusnya polisi tidak memeriksa polisi, tetapi sama polisi yang di atas ya kan, sama apa provos kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu. Aduh, ini jadi kan rusak. Rusak gara-garanya apa? Gara-garanya orang yang menerima laporan tidak memiliki pengetahuan hukum. Itulah makanya banyak sekali polisi itu yang dibully sama pengacara. Kenapa? Pengetahuan hukumnya nol, besar, dan itu sampai tingkat Polda Metro Jaya. Coba. Ya, aduh mengerikan. Nih, kalau nggak percaya nih, kita denger nih dari ahli, yang mana ini ahlinya padahal dari PSI. Kita saksikan ya. Misal nggak bingung. Aneh lah, kok Bung Aiman gimana sih nanya sama PSI lah, ternyata jawabannya itu karena mungkin sudah diserang sama Mas Roy Suryo duluan, dia takut kalau bias, malu kalau bias. Ayo nanti siapa coba yang kena ya selain Lecu? Ya yang nerima, karena yang nerima itu yang memasukkan laporan palsu itu. Nah masalahnya ini diterima juga sama polisi yang apa menerima laporan Roy Suryo. Pantesan Mas Aiman bingung. Memang seharusnya juga kita bingung seharusnya. Nih, Siap. baik, coba sebentar sampai sini dulu ya. Kalau mau penghasutan, kemarin tuh yang dilakukan sama Pradi Bersatu tuh dari orang timur itu, kita duduki Kejati, kita bakar saja begitu. Lah itu yang mana? Oh itu kan bakar semangat. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sudah penghasutan. Itu baru penghasutan. Sekarang pertanyaannya apa penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo? Ya, ya kalau ada ya silahkan begitu. Cuman kan permasalahannya ini diterima juga laporannya Roy Suryo bahwa itu adalah apa laporan palsu. Ini supaya clear kita permasalahannya ya. Pencemaran nama baik ini senada dengan yang diucapkan oleh Profesor Henry. Senada sama Profesor Henry sama, aduh lupa sih namanya lagi ini, sama beliau ini yang dari PSI ini. Sama apa urusan yang gede-gede itu yang 12 tahun tuh undang-undang ITE nggak kena sama Roy Suryo, harusnya nggak kena. Kocaknya kepolisian malah mengenakan pasal itu sama Roy Suryo. Itu permasalahannya, dizolimi besar-besar. Permasalahan pencemaran nama baik itu permasalahan lain. Bapak ini mengatakan iya bisa kena, cuman itu kan nanti di persidangan tuh inkrahnya. Pak Henry juga mengatakan bisa kena kalau dalam permasalahan pencemaran nama baik. Bukan berarti pasti kena, bukan, bisa kena karena memang ada kemungkinan-kemungkinan yang menuju ke sana. Itu lah jauh-jauh sekarang sama si Lecumanan ngelaporin Roy Suryo atas ijazah palsu karena Pradi Bersatu merasa tersakiti. Sekepret. Kasus ini tidak naik sidik. Tadi katanya sudah naik sidik. Makanya omongan terbul tuh gak bisa dipercaya. Kecuali kalau memang misalkan bawa buktinya. Nih Mas Roy ini sudah naik sidik bla bla bla. Lah ini kan permasalahannya begini. Yang dilaporkan itu katanya kan tadi begitu adalah penghasutan. Siapa yang jadi korbannya? Pradi Bersatu sebagai Pradi Bersatu. Mana? Kan bingung sebetulnya. Roy nggak ngerasa kok mana? Oh enggak, ini sudah naik sidik. Itu buat mengelabui Bapak PSI itu saja. Gak bisa mana? Gak ada buktinya. Terus si Adep ngomong, ini kalau tidak sampai naik sidik saya kejar terus Mas Roy. Lah terus kan katanya udah naik sidik. Tapi kalau tidak ya gimana sih? Dek, potong rambut. Jocong sih ya. Namanya ikut campur dodol. Ini sudah ada klaster-klaster. Lah klaster-klaster itu kan urusannya Jokowi dengan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Ngapain kamu masuk? Itu yang dimaksud pasal susupan. Aing kieu ieu. Si Ade Jocong. Mungkin yang dimaksud akta otentik di sini mungkin ya adalah laporan yang sudah masuk kepada Mas Roy, yaitu tadi yang klaster-klaster itu. Lah kok dimasukin ke situ? Makanya ini kan yang bego dari awal kepolisian. Ya sama lah Lecumana sama ya itu gara-gara begini nih. Termul gara-garanya. Hancur hukum kita itu rusak. Sekarang kita lagi melihat rusaknya hukum ini. Oh enggak, ini kan naik sidik kan kata si Ade. Percaya gitu sama omongan si Ade? Bapaknya raja apa Tuhannya itu raja bohong kok si Ade itu, si Jokowi itu yang dipertuhankan sama si Ade. Kamu sudah melakukan pidana, kemudian pidana itu yang jelas penghasutan, jelas itu berhenti di situ. Coba kamu jitak orang, cetok. Terus dia begini-gini, gua laporin lo ya, prank. Enggak, ini cuman prank. Apakah itu diterima? Kalau itu dilaporkan, berhenti di situ kejadiannya. Kejadian setelahnya itu bukan urusan.
Itu sudah diklarifikasi. Oh enggak, urusan klarifikasi urusan belakangan. Saat itu terjadi, apakah itu tindak pidana atau bukan? Di situ. Jadi waktu kita cetak orang, urusan setelahnya itu urusan lain. Itu delik aduan, iya, tetapi itu tidak akan menghilangkan cuman saya mengklarifikasi, maaf di sana ada kamera, ini prank. Nggak bisa. Ya, si Ade itu ya apa sih? Ini gimana sih orang nih? Ya, potong rambut itu Ade. Biar agak gantengan dikit lah sebentar ya. Ini Mas Aiman ya, kalau ada yang seperti ini supaya mencerdaskan kepada para penonton ya. Tanyakan, mumpung di sini tuh banyak sekali ahli hukum. Tanyakan, apakah memang bisa kejadiannya seperti itu? Itu kan ngeles. Jadi setiap upaya ngeles dari orang-orang itu tolong dikonfrontir terhadap para ahli. Ya, supaya ini jadi tontonan yang bukan hanya dagelan. Ini tontonan yang mencerdaskan. Ada orang sekonyol dan sebodoh Ade Darmawan itu. Jarang loh. Belum tentu 100 tahun sekali ada orang sekonyol Ade Darmawan ini. Belum tentu. Sekarang mau lagi ada. Omongan-omongan yang seperti itu coba dikonfrontasi dengan para ahli. Demikian ya. Semoga Termul cepat binasa dari negara Indonesia apabila mereka tidak bertaubat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk Anda yang bukan Termul, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.